ketentuan biayanya. Baik, ini adik-adik nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian tahap-tahapnya adalah ini. Kemudian yang kedua adalah model perancangan dengan metode French. Ini terbagi hampir sama dari semua metode nanti, itu ya, selalu dimulai dari needs atau kebutuhan konsumen, kebutuhan user, begitu ya, pengguna, gitu ya. Kemudian melakukan analisis, menyatakan pernyataan di dalam analisis itu menjadi sebuah pernyataan yang berorientasi pada tujuan perancangan, kemudian desain konseptual, rencana yang akan kita pilih, gitu ya. Kemudian perwujudan rencana, perincian dan pengerjaan gambar dan seterusnya. Secara umum sama. Nah, ini part and page ini yang banyak dipakai. Mohon maaf, ini gambarnya mungkin kurang jelas begitu. Mohon maaf, nanti sewaktu-waktu nanti saya coba ganti dengan yang sudah digambar oleh kakak-kakak kamu di Visio, di materi di TA. Nanti mungkin saya akan berubah. Jadi ini banyak dipakai karena detail. Jadi model and page itu banyak juga di situ proses umpan balik. Jadi kalau itu tidak sesuai harapan, nanti kembali lagi ke tahap sebelumnya. Ya, jadi ini saya kira tidak nyaman ya dilihat itu nanti tidak saya pakai ini. Tapi sudah mulai dikembangkan oleh beberapa mahasiswa untuk perancangan dalam sebuah produk. Oke, selanjutnya adalah perancangan oleh Zaid ini ya. Semuanya tadi kalau di French itu dimulai dari needs, kalau di Plan itu tugas pasar dan seterusnya ini dimulai dari survei pasar. Kalau Plan dimulai dari identifikasi kebutuhan dari konsumen atau user yang kita pakai. Spesifikasi perancangan, studi kelayakan, baru nanti ini adalah bagian kreatif tadi, melakukan proses konsep, model analisis, perancangan, analisis perancangan konseptual, evaluasi, dan dokumentasi. Nah, ini adalah di tahap analisis. Dan di sini, di bagian yang kotak bawah untuk Zaid, itu adalah sudah di bagian untuk membuat blueprint atau hasil rancangan, baik berupa gambar maupun nanti diimplementasikan dalam bentuk produk sebagai prototype atau produk contoh ya, prototype itu contoh. Dari perancangan proses, pembuatan materialnya apa, perkakas bantunya apa, gitu ya. Apakah perlu dengan mesin-mesin tertentu, kemudian melakukan produksi, pengendalian mutu, pengepaan, pengemasan, distribusi dan seterusnya. Ini secara umum Part NJS itu menyeluruh dari identifikasi kebutuhan konsumen, survei pasar, sampai di proses untuk dimarketkan, didistribusikan. Baik, nah ini VDI juga sudah mulai banyak, ada 4 fase yang dilakukan. Ini ya, 4 fase yang dilakukan, ini juga sudah mulai banyak dikembangkan oleh kakak-kakak kalian untuk TA begitu ya. Jadi ada tugas, penjelasan definisi, spesifikasi, struktur fungsi, dari fungsi itu diturunkan menjadi prinsip-prinsip solusi yang mungkin, kemudian dicari solusi yang paling baik, solusi utama. Kemudian solusi ini dibagi menjadi beberapa bagian-bagian atau modul gitu ya. Kemudian dikembangkan untuk produksi, ini sudah mulai mengembangkan gambar teknik, kemudian juga sudah mengembangkan kira-kira alatnya apa yang digunakan, di proses flow prosesnya begitu ya. Kita biasanya flow proses bisa menggunakan tabel atau bisa menggunakan OPC gitu ya. Itu. Kemudian layout itu dikumpulkan menjadi satu kesatuan yang lengkap sebelum nanti akan dilakukan proses produksi. Semua terdokumentasi nanti ya, dokumentasi. Gitu. Ini VDI sudah mulai banyak dan menarik ini. Kemudian yang ke-6 adik-adik itu adalah model perancangan Audit and Adventure. Ini ada satu buku sendiri. Sama semuanya dari pengembangan konsep, perancangan tingkat sistem, perancangan detail, uji coba, ini sudah masuk ke prototyping, kemudian produksi mass production. Nah ini semuanya setiap fase itu punya langkah-langkahnya. Silahkan nanti kalau ada yang pengen mengembangkan Audit and Adventure ini,
siap nanti untuk dijadikan sebagai metode pengembangan produk. Jadi identifikasi kebutuhan konsumen, menetapkan spesifikasi dan target apa yang akan kita lakukan di dalam perancangan ini. Ini masuknya di analisis produk pesaing. Ini yang bagus di dalam Audit and Adventure ini selalu kita orientasikan pada produk-produk yang sudah ada saat ini. Itu menjadi produk masukan bagi kita yang akan mengembangkan produk selanjutnya. Nah, dari situ kita akan rancang konsep produksinya, menyelesaikan dan memilih konsep produk, menentukan spesifikasi produk, analisis performansi ekonomi, merancang proyek, dan rencana pengembangan. Baik, ini adalah salah satu metode yang ke-6. Nah, adik-adik yang akan kita gunakan itu model terakhir ini ya, model perancangan naik ke cross ini yang akan kita pakai di dalam materi sistem pengembangan produk itu dari awal sampai akhir, sehingga saya uraikan masing-masing itu ke dalam blok yang nanti harus adik-adik kerjakan. Gitu ya. Jadi mungkin nanti saya tambahin angka ya ini nanti. Jadi yang pertama, kita di dalam naik ke cross itu mencari masalah itu terdiri dari apa saja. Dari masalah ini kemudian nanti kita akan rinci menjadi beberapa breakdown atau rincian dari masalah itu menjadi submasalah untuk dicari sub-solusinya. Setiap sub-solusi sudah bisa diselesaikan, maka nanti akan bisa menyelesaikan masalah besar yang ada di sebelumnya. Gitu. Jadi ada 8 langkah yang dilakukan. Adik-adik identifikasi peluang, itu langkah pertama. Jadi di dalam metode ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah klarifikasi tujuan pengembangan. Ketiga, penetapan fungsi, menetapkan spesifikasi, menentukan karakteristik, membangkitkan alternatif. Jadi nanti semuanya mungkin sebagai salah satu solusi dari masalah ini nanti kita kembangkan. Kemudian kita cari yang terbaik, dievaluasi alternatif, dan diakhiri dengan pengembangan konsep dan pengembangan detail. Jadi 8 langkah ini yang nanti adik-adik harus uraikan di dalam langkah-langkah di dalam SPP atau tugas-tugas proyek SPP ini. Itu. Nah, di dalam perancangan modal cross ini sudah ada metode dan tujuan dari masing-masing langkah itu. Yang pertama tadi identifikasi peluang. Jadi ini adalah dengan user scenarios, gitu ya, metodenya. Tujuannya adalah mengidentifikasi dan menentukan peluang pembuatan produk baru. Contoh misalnya adik-adik nanti misalnya ada UKM merajang daging misalnya, merajang daging atau mengiris daging atau merajang bawang misalnya. Itu harus dikembangkan produk baru. Atau di sana sudah ada alat yang tetapi belum sempurna. Nah, itu maka adik-adik kita sebut di sini adalah pengembangan produk yang sudah ada. Dimodifikasi. Salah satu gitu ya. Gitu. Nah, apa masing-masing kelebihannya di user scenario ini? Kalau produk baru, kita bebas menentukan setiap langkah-langkahnya itu bebas. Tetapi kalau produk pengembangan yang sudah ada, kita harus berbasik berdasarkan pada produk yang sudah ada atau alat-alat yang sudah ada di situ. Gitu. Nah, teman kalau dari sisi kekomplekan, maka pengembangan produk yang sudah ada itu lebih simpel dibanding dengan produk baru. Tetapi langkah-langkahnya tetap semuanya harus dilalui. Baik. Langkah kedua adalah klarifikasi tujuan pengembangan. Maka kita pakai nanti ya objektif trees atau pohon tujuan. Tujuannya adalah memperjelas tujuan desain dan subtujuan di breakdown satu persatu. Ini adalah penetapan fungsi. Nanti di dalam tugas kita nanti yang 3 dan 4 itu saya satukan, gitu ya. Menetapkan fungsi yang diperlukan dan menentukan data sistem dari desain baru dan membuat spesifikasi produk yang akurat didasarkan pada kinerja solusi yang akan di
Kemudian ini langkahnya memang agak berat di langkah kelima, makanya di langkah kelima itu di outline kita nanti itu setelah UTS sepertinya. Ya, ini pembuatan VFD, Quality Function Deployment, untuk menentukan karakteristik dari produk yang akan kita buat. Ini sebenarnya adalah turunan dari identifikasi kebutuhan konsumen tadi atau user tadi menjadi karakteristik teknis. Jadi sudah masuk ke teknis-teknis sini-sini. Gitu ya. Kemudian yang keenam adalah pembangkitan alternatif dengan peta morfologi chart. Itu kita akan cari solusi sebanyak-banyaknya. Kemudian dari solusi sebanyak tadi, kita akan evaluasi dengan pembobotan tujuan atau evaluate objektif, membandingkan nilai utilitas dari berbagai usulan alternatif yang ada di langkah ke-6. Yang terakhir ini yang langkah paling banyak, dan ini nanti paling detail adalah mengembangkan desain secara detail. Ini metodenya value engineering. Itu mempertahankan nilai. Jadi produk itu sebenarnya dirancang itu untuk mengukur nilai. Nilai apa? Value yang akan kita kembangkan itu semakin tinggi dengan produk yang dibanding produk yang sudah ada sebelumnya. Jadi value-nya yang kita nilai. Value itu bisa dinilai dari fungsi, bisa dinilai dari biaya. Kalau biayanya lebih rendah, fungsinya sama, oh bagus. Tapi bisa dua-duanya. Dari fungsi meningkat, biayanya lebih rendah. Itu yang diinginkan. Dan kita adik-adik terkait dengan metode pengembangan produk, nanti kita pakai yang metode naik ke cross. Baik. Nah ini ya nanti organisasinya. Jadi dalam perancangan produk itu nanti kita akan melibatkan, kalau di dalam perusahaan itu ada di marketing, R&D, research and development, dan manufacturing. Gitu ya. Jadi semuanya itu nanti terbentuk di dalam tim. Sehingga ada sebenarnya di sini nanti pembagian tugasnya ada yang tukang membuat tulisan, ada yang tukang gambar apapun. Jadi gambar rumah kualitas, gambar untuk tekniknya, gambar apa itu SolidWorks-nya, ada yang gambar OPC-nya, itu tukang gambar. Yang ketiga itu proses manufakturnya. Proses manufakturnya misalnya nanti menjelaskan langkah pembuatan produk itu. Jadi tim tiga itu bisa di grades, bisa di bagi tugasnya masing-masing gitu. Jadi jangan sampai nanti salah satu dari kelompok Anda itu ada yang tidak mengerjakan apapun begitu ya. Maka kalau itu perlu ditegur gitu ya. Kamu tugasnya ini, itu ya. Baik, itu adik-adik. Jadi di dalam pengembangan produk tidak satu orang gitu yang melibatkan berbagai jenis. Ini kalau di perusahaan ada R&D, marketing, product design, proses desain, product preparation, semua yang akan terbentuk. Kemudian mereka selalu akan melakukan diskusi gitu, diskusi untuk mencari solusi dari permasalahan dari produk yang dia kembangkan. Itu. Nah ini jadi tugas dari masing-masing, marketing apa, desain itu apa, gitu ya. Kemudian manufacturing itu apa. Nah ini jadi adik-adik nanti juga saya minta di antara satu kelompok itu nanti ada yang tim leader atau ketua kelompok, ada yang anggota gitu ya, anggota nanti ada yang desainer gitu ya, ada yang pendukung. Baik, baik adik-adik, ini organisasi pengembangan produk. Kemarin sudah saya jelaskan ada langkah-langkah ya. Nah ini tadi ada marketing, desain, manufacturing, dan fungsi lain. Itu semuanya akan terlibat di masing-masing langkah. Jadi ini konsep development, sistem desain, detail desain, testing refine, produk itu semuanya akan melibatkan mereka ini. Gitu. Jadi proses perancang produk itu tidak sendiri. Banyak juga, bahkan yang dari luar kita juga harus melihat apa itu kata konsumen atau usernya. Itu adik-adik, jadi kalau kita kita detailkan, ada ketua tim gitu ya, nanti ada bagian-bagian lain yang mendukung, tim pendukungnya. Ini.
Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Sebelum saya tutup adik-adik, saya akan jelaskan sedikit tentang apa pengerjaan dari tugas begitu ya. Baik, tugas pertama kemarin sudah saya berikan untuk tugas pertama dalam membentuk kelompok, menentukan tema. Jadi nanti latar belakang itu disertai gambar juga. Pastinya adalah survei, foto dan disertai dengan langkah-langkah kerja, yaitu ya langkah-langkah kerja. Kemudian dirumuskan masalahnya. Itu kemudian tujuan pengembangan itu apa begitu ya. Outputnya apa, manfaatnya apa, kemudian metode pelaksanaan nanti di bagian di bagian yang keenam ini nanti adik-adik silakan dituliskan lagi metode cross tadi, baik diagram alirnya maupun langkah-langkah di tabelnya itu. Nah, itu. Nah ini jadi di bab satu ini sebenarnya di dalam metode cross itu adalah identifikasi peluang, ya. Nanti di sini dikeluarkan. Baru nanti bab 2 itu sesuai dengan langkah itu, dan bab 3 itu isinya ada 2, gitu ya, analisis fungsi dan penetapan kebutuhan. Baru nanti di bab 1, 2 itu adik-adik harus mengumpulkan ya, kumpul tugas begitu ya, itu ya. Kemudian pembentukan alternatif, evaluasi alternatif, penentuan karakteristik. Nah, nanti ini yang adik-adik nanti yang bagian ini akan dikumpulkan sebelum UTS. Jadi di bab 1 sampai bab 4 itu dikumpulkan sebelum UTS atau pas UTS gitu ya. Itu baru kan nanti akan dilanjutkan dengan bab-bab yang lain. Bisa contohkan mungkin apa ya? Sebentar, mungkin ada contohnya. Sorry, coba saya carikan dulu. Nah ya, kebetulan enggak. Kurang bagus-bagus, tak carikan yang agak bagus. Ini cukup banyak kalau adik-adik mau minta contoh ya, karena memang setiap semester saya selalu memberi tugas ini sehingga kalau dulu itu malah wajib untuk apa itu, untuk membuat menjadi proposal begitu ya. Contoh misalnya mana ya? Proposal. Mungkin ada nih. Bentar. Ini. Ini contoh, tapi contoh ini sudah cukup lama, 2010. Kalian mungkin masih di anu ya. Nah ini. Jadi latar belakangnya budidaya saya merupakan ini gitu. Sudah bisa dilihat ini, dituliskan itu. Nah ini dari hasil pengamatan di UMKM Arpa Sivantara. Bapak ini gitu nih dituliskan nanti ada itu. Itu produksi utamanya adalah media tumbuh jamur atau backlog.
produksinya per hari berapa gitu. Nah, ini proses yang akan prosesnya dijelaskan juga di sini. Proses yang menjadi bottleneck atau apa? Itu adalah proses penyiapan substrat. Nah, ini contohnya ini mengayak dengan sistem manual. Itu. Nah, dirumuskan masalahnya berdasarkan maka permasalahan di ini adalah bagaimana merancang alat pengayak serbuk gergaji sebagai media. Gitu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketinggian. Luarannya apa? Luarannya adalah alat. Gitu. Nah, nanti habis luaran kalau di outline tadi adik-adik habis luaran itu kan nanti manfaat. Nah, kegunaan manfaat untuk apa? Kemudian nanti metodenya. Nah, metode yang digunakan kita pakai metode cross. Jadi di bab 1 adik-adik nanti sampai di metode itu tadi ibaratnya seperti ini. Yang bikinnya contohnya seperti ini, ada latar belakang masalah dan seterusnya. Itu ya. Itu. Nah, ini dipoto. Kemudian apa dilakukan? Nah, ini kalau contohnya ini yang sudah akhir ya, di akhir nanti itu adik-adik. Nah, ini contoh rancangannya yang ini sudah hasil pengembangan. Jadi nanti di bagian perancangan detail itu nanti bentuknya seperti ini. Jadi nanti serbuk gergaji dimasukkan ke dalam corong ini, kemudian dia akan masuk di sini diputar sehingga hasil pengayaan akan masuk di bagian ini. Lolos di tahun 2000 berapa ya? 2010 kayaknya. Sorry, nggak tahu, saya lupa. Ini di 2000 berapa? Itu apa? Ini dulu lolos dapat dana 7 juta untuk mewujudkannya. Itu salah satu contoh ya adik-adik, nanti sebagai gambaran kurang lebih seperti itu. Tapi saya nggak akan memberi contoh ini pada Anda nanti, karena kalau ada satu contoh itu terus semuanya bahasanya sama, hanya rilis tentang alatnya gitu. Anda biar bereksplorasi bahwa intinya adalah satu, harus survei, kedua harus lakukan wawancara, ketiga harus memfoto proses kerjanya yang ada di situ, pilih salah satu proses kerja yang menjadi kendala, di foto itu kemudian ditampilkan di latar belakang, diberikan juga proses kerjanya, kemudian ditentukan rumusan masalahnya, tujuannya, tingkat manfaatnya, kemudian nanti metode yang digunakan. Itu di bab 1 ya, di bab 1. Bab 1 itu identifikasi peluang kalau di metode cross tadi. Baik, itu adik-adik, saya tunggu nanti yang kelas D untuk kelompoknya. Untuk minggu depan memang belum dikumpulkan ya, pengumpulannya adalah nanti di 2 minggu lagi di penetapan fungsi dan kebutuhan pengembangan. Tapi saya minta adik-adik nanti kalau saya tanya minggu depan ya, mau merancang produk apa, itu sudah harus ada jawaban masing-masing kelompok. Rancang produknya apa gitu ya, diproses apa. Jadi minggu ini PR-nya adalah melakukan